على محمد طب القلوب ودوائها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين مدبر الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك يا الله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وافتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita, terkhusus nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul kembali di Masjid Al-Amin yang penuh dengan keberkahan ini dalam rangka melanjutkan pengajian mingguan yang biasa diadakan di setiap malam Rabu. Semoga kita semua dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki, digampangkan segala urusan, serta diluluskan segala hajat dunia maupun akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Para yang terhormat, para guru, para orang tua, para hadirin, jamaah majelis ta'lim yang dimuliakan oleh Allah, majelis ta'lim Masjid Al-Amin, terkhusus Al-Ustaz Syukran bin Al-Kiai Al-Ustaz Muhammad Syarbini. Kita doakan semoga para leluhur kita al-mutaqaddimin fi hadzal masjid, juga yang pendahulu-pendahulu kita di masjid kita ini, ya Allah lapangkan kuburnya, Allah ampuni segala kesalahannya, Allah terima amal baiknya, Allah angkat derajatnya di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kita sebagaimana telah diketahui, kita akan melanjutkan kajian dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang merupakan kumpulan-kumpulan hadis yang diriwayatkan dan disusun ya oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, di mana kita pembahasannya sudah sampai ke pembahasan hadis ke 26. Sebagian hadis ini sudah kita terangkan poin-poin pelajarannya. Ya, masih tersisa beberapa poin yang dapat kita tarik sebagai pelajaran melalui hadis baginda Nabi ini. Namun ada baiknya sebagaimana biasa, mari ikuti Al-Faqir untuk kita mengambil berkah dari pembacaan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته
fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wa kullu khutwatin tamshiha ila salati sadaqah wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata dan meriwayatkan Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah rahmatul abrar wa damana nafa' bi ulumi wa bi asrar fid dharain amin. Ya, sebuah hadis diriwayatkan dari para gurunya sampai kepada sahabat baginda Nabi yang bernama Abi Hurairah. Hadis ini diletakkan oleh Imam An-Nawawi di urutan yang ke-26 dari kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah utusan Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Setiap sendi yang dimiliki oleh manusia hakikatnya dituntut sebagai rasa syukur atas nikmat tersebut, nikmat sendi. Sebenarnya kita ini dituntut untuk sedekah, ya, memberikan sedekah dari setiap sendi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu jumlahnya, ya, menurut para ahli kedokteran, ya, itu ada 360. Berarti minimal sehari itu apa? Kulla yaumin tatlu fi syams. Setiap hari di situ terbit matahari. Nah, itu hakikatnya untuk mensyukuri nikmat sendi itu kita dituntut untuk bersedekah sejumlah sendi itu. Iya. Nah, bagaimana cara sedekahnya? Macam-macam. Ta'dilu bainal itsnain sedekah. Iya. Apa namanya? Berupaya, ya, untuk mendamaikan antara dua orang yang berselisih. Ada nilai sedekahnya, bukan hanya satu sedekah. Dari gerakan setiap sendi yang kita gunakan untuk niat itu bernilai sedekah. Wa tu'inu ar-rajula fi dabati fatahmilu 'alaiha wa tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Membantu seseorang untuk terkait kendaraannya. Imma kita bantu dia untuk naik ke kendaraan tersebut, atau kita bantu untuknya, kita angkatkan barangnya untuk dinaikkan ke kendaraannya tersebut. Itu juga bernilai sedekah. Wa kullu khutwatin tamshiha ila shalah. Di situ wa bi kulli apa wa kullu? Wa bi kulli, iya. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqah. Wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah. Dan setiap langkah yang engkau gunakan untuk berjalan ke tempat salat berjamaah itu bernilai sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah. Dan apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan itu bernilai sedekah. Rawahul Bukhari Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kita sudah bahas setengah dari hadis ini, ya, yang juga kita sudah bahas bagaimana gambaran orang yang membantu orang, ya, bagaimana bersikap baik sama orang, membantu. Kemarin terakhir dengar kisah seseorang laki-laki yang dan istrinya yang salehah, ya, yang lagi nenun tuh, ya, terus tahu-tahu terakhirnya ada orang sedih punya ikan, bau ikannya nggak kejual, akhirnya dibeli tuh ikan. Akhirnya dalamnya ternyata ada mutiara yang nilainya luar biasa. Ya, kita udah dengar ceritanya. Artinya itu semua bernilai sedekah dari apa yang kita lakukan, kita gerakan dari tangan kita, kaki kita untuk berbuat baik kepada orang. Nah, terus kemudian wa kullu khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Di situ ada apa? Wal kalimat thayyibah ada enggak? Ada wal
Iya, ini di ininya di matanya nggak ada, tapi di syarahnya ada. Jadi habis wa tu'inu ar-rajula fi dabati fatahmilu 'alaiha aw tarfu 'alaiha mata'u sadaqah. Terus wal kalimat thayyibah sadaqah kan? Ah iya. Dan kalimat-kalimat baik yang kita gunakan untuk menyapa orang, untuk apa, itu sedekah pun juga bernilai sedekah. Dan langkah-langkah kita yang kita gunakan untuk sholat sedekah. Nah sekarang kita mau kaji tentang al-kalimah at-thayyibah, kata-kata yang baik itu pun juga bernilai sedekah. Ya, ucapan kata-kata ya juga membutuhkan gerakan sendi rahang ini. Iya, itu pun bernilai sedekah. Contohnya apa? Seperti ucapanmu terhadap saudaramu yang Islam, kaifa asbahta, bagaimana kau menjumpai pagimu, semoga pagimu penuh cahaya dan kebaikan. Ya, kalau kita bilang pagi pagi begitu doang, ada kebaikannya. Ya, semoga Allah membuat pagimu ini penuh dengan keberkahan. Ya, pagi penuh berkah gitu. Pagi yang baik, pagi doang kayaknya kurang. Ya boleh, tapi diniatin di situ. Ya kita maksudkan ada hal-hal yang dihapus memang. Nah, tujuannya pagimu penuh dengan keceriaan. Iya, begitu juga sore. Ya, intinya apa? Intinya senyum, nyapa, open. Iya gak? Open, luwes. Orangnya tuh open, orangnya apa itu bahasa kita apa sih? Hah? Gampang nyapa, nggak sombong. Iya. Hah? Ajer. Iya. Hayyakallah. Semoga Allah. Terus di bahasa Arab banyak tuh kayak begini. Laqad ahsanta jiwarana aw dhiyafatana. Terima kasih sudah memuliakan kami. Orang tamu ngomong, terima kasih sudah memuliakan rumah saya. Ya Allah, terima kasih kami sudah dimuliakan sebagai tamu. Bahasa-bahasa begitu tuh. Ya, al-kalimah at-thayyibah. Ya, seperti ya salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, salam kedamaian untukmu wahai saudaraku. Ya, terus menjawab, mendoakan orang yang lagi bangkis. Ya, bukannya lari. Sekarang bangkis orang lari, takut corona. Doain. Allah. Bilang alhamdulillah dianya, terus rahimakallah. Allah rahimakallah. Apa nih? Tashmitul atif. Alhamdulillah yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Ya, wa syafa'alahu. Atau membantu, ya, membantu orang dengan ucapan, membantu orang dengan rekomendasi. Orang mau kerja, ente kebetulan punya perusahaan, punya kantor, ya gak, bikin voice atau enggak bikin tulisan untuk merekomendasikan orang ini nih, orang baik, biarin coba tolong diterima. Itu bernilai sekali itu. Ya, wa nahdzalikum ma fi surah. Intinya apapun itu bentuknya kata yang mengandung apa, dukungan, kegembiraan, ya, yang bisa menyentuh hati dan membuat hati itu jadi senang. Itu al-kalimah at-thayyibah. Ada satu riwayat, ya, yang dinisbatkan kepada baginda Nabi marfu', afdhalus sadaqah sadaqul lisan, sadaqatul lisan. Paling afdhalnya sedekah adalah sedekahnya lisan, lidah. Lidahnya baik, insyaallah tingkah lakunya baik. Iya. Gila ya Rasulullah, wa ma sadaqatul lisan. Wahai Rasulullah, bagaimana tuh sedekah lisan tuh? Maksudnya gambarannya gimana ya lisan tuh bisa bersedekah? Katanya asy-syafa'atu fukku biha al-asir. Syafaat itu misalkan bantuan atau
istilahnya kalau kita nih ada orang kesulitan, ya gak, misalkan orang tahu-tahu terfitnah, kena fitnah, akhirnya dia di penjara. Ente orang istilahnya tokoh dan omongan antum didengar, ya antum maju, antum memberikan kesaksian ataupun antum akan kebaikan ini anak, ya walaupun mungkin dia salah, tolong dimaafkan. Itu syafaah, bantuan berupa perkataan, ya, yang sekiranya dengan perkataan yang berupa bantuan tersebut Anda bisa membebaskan orang yang tertawan. Wa tahqin bihadam, atau dengan perkataan yang bersifat bantuan tersebut Anda bisa menjaga agar darah tidak tertumpah. Ya, wa tajru bihal ma'ruf ila akhi, atau dengan perkataanmu, ya, lantaran perkataanmu ada kebaikan yang bisa sampai ke saudaramu lantaran perkataan kita, ya, wa tadfa'u anhu kurba, atau lantaran kata-kata kita yang sifatnya membantu, ya, dengan itu akhirnya seseorang bisa tertepis dari kesulitan, kegundahan. Nah, artinya jadilah orang yang bermanfaat, ya, walaupun itu cuman rekomendasi, cuman bisa ngasih tahu, oh ini kesaksian akan kebaikan untuk orang, ya, itu bernilai sedekah luar biasa, ya. Jadi itu al-kalimah at-thayyibah. Jadi al-kalimah at-thayyibah dalam hal ini berbeda dengan al-baqiyatus shalihat. Al-baqiyatus shalihat kayak tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha, itu al-baqiyatus shalihat. Ya, tapi ada yang bilang al-kalimah at-thayyibah juga masuk di situ al-baqiyatus shalihat. Bisa jadi maksud di sini juga al-baqiyatus shalihat. Ini zikir-zikir baik kayak masya Allah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Ya, bukannya buset. Kalau buset, bujuk buneng. Astaga masih ada akarnya. Iya. Lebujuk. Potong-potong. Wah. Orang Betawi asing kan. Ya, bukan begitu. Jadi al-kalimat thayyibah, ya Allah, masya Allah, subhanallah, ya. Itu Allah yahfaz, semoga Allah melindungi. Iya. Nah, sekarang wa bi kulli khutwatin wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Nah, ini bagus nih untuk kita semuanya nih sebagai penghuni masjid ini. Ya. Jadi setiap langkah kita itu bernilai sedekah. Makin jauh rumah kita, makin sedekah. Makanya orang katanya kalau makin banyak sedekahnya. Biasanya orang kalau mau dapat keberkahan, dia jalan tuh ke masjid. Ntar pulangnya, sebelum pulang ke rumah dia muter dulu, ya, baru dia sedekah. Atau enggak kita jalan dulu. Syekh Abu Bakar bin Salim, perhatikan, ini kemarin kita tanggal 27 Dzulhijjah itu haulnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu diantara amalan-amalan kerasnya Syekh Abu Bakar bin Salim, upaya-upaya maksimalnya dia di dalam menekan hawa nafsu, ya, mujahadahnya disebut, riyadhahnya dia, olah jiwanya. Itu setiap hari dia jalan dari kota Ainat ke Tarim setiap malam selama 40 tahun. Jalan kaki tentunya setelah dia sholat isya dan tidur sejenak supaya di saat dia menghidupkan malam itu bernilai tahajud. Dia jalan kaki dari kota Ainat sampai Tarim itu kisaran 15 kilo, ya, sampai kota Tarim. Di kota Tarim itu ada kisaran 300 masjid. Itu didatangin 300-300-nya, disolatin, ya, sholat tahajud di situ. Nggak hanya itu, setiap masjidnya diisiin kolom-kolomnya.
ditimba airnya dengan tangannya sendiri. Ya, dia lakukan itu sampai terbitnya subuh. Selesai subuh isyraq, dia pulang lagi ke Inan. Besoknya malam begitu lagi. Selama 40 tahun. Luar biasa. Itu kayak gimana itu pahalanya? Makanya Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud, gelarnya apa? Kebanggaan yang pernah ada di muka bumi. Ada sosok yang luar biasa, ya, yang rasa malas tuh nggak pernah mendekati dia. Giat, hidupnya penuh dengan kegiatan dan hidupnya penuh dengan manfaat. Belum lagi kedermawanannya, dibilang semua hartanya udah atas nama orang-orang yang membutuhkan. Luar biasa. Iya, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, kakeknya Sayyidina Habib Umar bin Hafidh, ya, gurunya, kita punya guru nih, Habib Ustadz Arfan. Itu Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Iya. Jadi begitu, pagi bangun. Kalau bisa nggak hanya satu masjid yang kita hidupin. Cuman repotnya masjid-masjid di sini bukanya jam berapa? Ditutup, banyak barang berharga di dalam masjid. Malingnya banyak lah, susah. Lah kalau emang ente orang-orang baik, ente ngomong sama DKM. Ini ngomong sama Ustadz. Ya sebenarnya saya nggak mau bicara, takut riak nih Ustadz. Cuman diam-diam ya Ustadz ya. Kalau Ustadz perkenankan, ana mau bikin kunci serep. Jadi aneh kalau tengah-tengah malam kebetulan aneh bangun, ana mau hidupin masjid. Nggak apa-apa, nggak kasih tahu aneh. Itu saya Habib Soleh Tanggul, Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, begitu di dekat rumahnya ada masjid, ya, dikunci, tapi dia minta dia punya kunci serep. Jadi dia kalau malam bangun jam 12, jam 1, dia pengen i'tikaf di masjid, ya, dia buka sendiri, dia kunciin dirinya di dalam masjid, ya. Tapi ya mesti orang-orang yang benar nih, ya, udah terbukti. Nanti Ustadz juga tahu siapa yang tulus, siapa yang kagak. Iya, itu. Jadi begitu luar biasa orang-orang soleh. Jadi bukan hanya langkahnya dia dalam tuh hari semuanya dinilai satu sedekah, tapi setiap langkahnya dia ke tempat sholat, mau itu tempat sholat masjid lebih baik ataupun selain masjid misalkan. Ya misalkan kalau lagi Id, bikin sholat Id di lapangan, tetap bernilai, ya, bernilai sedekah. Makanya di dalam hadis dikatakan idza tawaddaa ahadukum fa ahsanal wudu thumma kharaja 'amidan ilal masjid la yanza'uhu illa as-salah lam tazal rijluhul yusra tamhu anhu sayyi'a wa taktubu lahul yumna hasanah hatta yadkhulal masjid. Tidaklah satu di antara kalian yang apabila dia berwudu, ya, kemudian dia memperbaiki wudunya di rumah dengan baik, terus dia keluar sengaja ke masjid, tidak ada hal lain yang mendorong dia keluar kecuali untuk sholat, ya, bukan sekalian nih mau janjian nih mau nagih utang, bukan itu, tapi benar-benar ikhlas murni. Emang yang mendorong dia bangun tuh hanya masjid. Terkadang kita nih sekarang belakangan tanpa kita sadari, walaupun itu ya tetap baik, pengen bangun pagi biar sehat badan kita, sekalian mau olahraga nih, nah bagus ke masjid, tapi ada dua niat, nih ya. Kalau gara-gara niat olahraga lu udah badan lu udah nggak enak, lu baru mau melangkah ke masjid. Lah kemarin waktu lagi lagi sehat kemana gitu kan. Nah jadi kalau mau bener-bener fadilahnya luar biasa, ente bener-bener bangun tuh memang buat sholat, bukan buat capek-capek. Ini bangun sekalian, sekalian mau nonton bola malam, gitu. Iya gak? Ya nggak luput dari kebaikan, tapi nggak mendapatkan pahala secara maksimal. Iya. Nah itu kalau yang begitu katanya Nabi, nggak ada yang menarik dia kecuali sholat, ya, selagi dia melangkah
kaki kirinya setiap dilangkahkan dia akan menghapus aneka keburukan yang kita miliki. Begitu juga kaki kanannya nggak dilangkahkan, setiap langkah dari kaki kanan itu mengangkat atau mencatat kebaikan untuk orang tersebut sampai dia masuk ke dalam masjid. Kata Nabi, walau ya'lamin nas ma fil atamati was-subhi la atauhuma walau habwan. Andaikan manusia tahu fadilah yang dipersiapkan buat orang-orang yang sholat jamaah di waktu subuh dan di waktu isya, dia langkahkan kakinya, niscaya dia bakal samperin tuh jamaah, walaupun dia harus memaksa diri dengan merangkak. Dia nggak bisa jalan, dia ngesot. Kalau memang dia tahu, itu bahasa Nabi tuh, itu tandanya berarti fadilahnya besar banget tuh, luar biasa. Man shalla subha jama'atan, man shalla al-isya jama'atan faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha jama'atan faka'annama qama al-laila kullah. Atau kama qala Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang sholat isya berjamaah di masjid, maka seakan-akan dia telah menghidupkan setengah malamnya. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka seakan-akan dia telah menghidupkan satu malam suntuknya. Masya Allah. Walau habwan, walaupun rangkak dipaksa dirinya. Ente ibaratnya tentu ada bagi-bagi duit nih di masjid, ya, per orang 100 juta. Wallah, yang setruk ngesot, yang setruk dijatuhin dirinya dari kasur, ditarik-tarik tangannya, dikesot-kesot, dicari. Nah, itu kira-kira begitu tuh keuntungan yang dipersiapkan untuk orang-orang yang menghadiri sholat isya jamaah dan subuh jamaah. Kata Nabi, kalau dia tahu, dia bakal ngerangkak datang, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi juga ada hadis lain bunyinya, idza tatahhara ar-rajul tsumma atal masjid yar'a as-shalah. Apabila seseorang bersuci kemudian datang ke masjid, nungguin sholat, nunggu ini kayak kita ini sekarang nih, kita belajar sambil nunggu sholat isya. Iya, kata balahu katibah au katibuhu bi kulli khutwatin yakhtuha ila al-masjid 10 hasanat. Iya, maka dua pencatat malaikatnya atau malaikat pencatat akan mencatat setiap langkah dari yang dia gunakan untuk melangkah ke masjid. Satu langkahnya bukan satu sedekah, satu sedekah kan satu langkah. Sedekah itu bernilai apa satu sedekahnya? Bernilai 10 kebaikan. Masya Allah. Nah, jadi kalau kata ulama, ya, yang namanya karunia Allah itu luas. Jadi kalau memang ini sholat, ya, redaksinya sholat, istilahnya tidak menutup kemungkinan dengan luasnya karunia Allah. Tujuan apapun yang sifatnya baik, yang mendorong kita untuk melangkah, itu pun akan dinilai sedekah. Iya, misalkan kita mau nengokin orang sakit, kita melangkah nengokin orang sakit. Iya, terus mau ngajar, mau belajar, mau i'tikaf, mau tawaf, apapun kebaikannya, ya, itu akan bernilai sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariqi sedekah. Menyingkirkan perkara yang mengganggu orang di tengah jalan, itu pun juga sedekah. Paku, duri, ya, itu bernilai sedekah. Masya Allah, bayangkan agama tuh ngajarin perkara yang kesannya sepele tapi luar biasa diberikan ganjarannya. Iya, di sini disebutkan ada satu hadis yang ada kaitannya dengan makna ini. An Abi Barazah radhiyallahu anhu qala qultu ya Nabi Allah alimni syai'an antafi'u bihi. Wahai baginda Nabi, ajarkan kepada saya perihal yang di situ saya bisa mengambil manfaat dan memberi manfaat. Kata baginda Nabi, a'zilil adza an tariqil muslimin. Singkirkanlah apa? Singkirkanlah
perkara yang membahayakan. Ini sekarang yang jadi permasalahan ini banyak contohnya ini. Contohnya maaf nih, kita singgung deh nih. Ya, ada hal-hal yang terlalu berlebihan. Misalkan apa itu? Kalau patwal, kalau memang itu dibutuhkan, ada perkara yang dikejar, kematian, orang sakit, iya gak? Dan memang macetnya parah, butuh patwal, boleh, darurat, iya gak? Nah terus jadi ini juga kalau jenazah, kalau kira-kira jalanan nih nggak terlalu macet, nggak usah tuh gebrak, lu kenapa? Akhirnya itu jenazah, ya takut akhirnya kena imbasnya itu. Orang akhirnya disumpahin lah sama orang di jalanan. Jangan lebay. Ini terutama anak-anak muda nih, lebay sok jagoan. Wah, lampu merah ditahan begitu, buat motornya motor beat padahal. Ya, lampu merah dipalang, jalan. Lu niat lu apa di situ? Niatnya mau, keren nih gue nih, jagoan ya Allah. Emang ini manusia demen dipuji sih susah. Iya, pengen kelihatan keren. Nah ya, ada yang menganjurkan kalau kita ngangkat menyingkirkan itu perkara yang mengganggu gitu, kita sambil menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah. Tapi itu kalau misalkan ini bukan kotoran yang disingkirkan. Kalau kotoran, ini sekarang kadang-kadang tikus mati dibuang di tengah jalan, biar dilindas, la haula wala quwata illa billah. Ya orang mau nyingkirinnya juga. Nah, ini makanya di sini disebutkan masuk kategori menyingkirkan perkara mengganggu dari jalan, termasuk apa? Jangan sampai kita malah membuat jalan itu terganggu. Di sini wa'lam annahu kama yutlabu izalatul adha 'anil tariq yutlabu tarku ilqa'i fi. Sebagaimana kita dituntut untuk menyingkirkan hal yang mengganggu di tengah jalan, juga kita dituntut untuk tidak melempar sesuatu yang mengganggu di jalan. Sampah, kita bingung buang sampah di mana, kita taruh di pinggiran tanah kosong. Entar dikata itu yang buang sampah di sini monyet. Itu kan namanya orang gahar. Enti jangan cari, jangan ittaqi mawadhi'at tuham. Enti jaga diri enti dari tempat-tempat yang kira-kira di situ mengandung tuduhan, ya, mengundang laknat. Enti dilaknat sama orang. Akhirnya kita yang tadinya mau dapat kebaikan, gara-gara kita begitu jadi kita nggak dapat kebaikan, gara-gara didoain jelek sama orang. Iya gak? Sampai ada satu riwayat, ya, di sini Imam Baihaqi meriwayatkan dari Anas bin Malik, pernah ada seseorang lihat di dalam tidurnya ada sosok yang berkata kepadanya untuk sampaikan kabar gembira kepada A'idh bin Amr al-Mazani, seorang sahabat baginda Nabi. Hei fulan, kabarkan gembira buat A'idh bin Amr al-Mazani, dia akan mendapatkan surga. Ini orang yang ngimpi, katanya dia ngimpi kayak begitu, dia nggak sampein. 2 kali dia ngimpi begitu, suruh sampein, dia nggak sampein. 3 kali nggak disampein, 4 kali dia ngimpi. Ada orang sosok berkata, kabarkan gembira kepada si A'idh bin al-Mazani, ya, bin Amr al-Mazani, bahwa dia akan mendapatkan surga. Udah keempat kali, akhirnya ditanya, kenapa sih emang gue mesti sampein dia begitu? Kata li'annahu la yulqi adahu fi tariqil muslimin, karena dia nggak pernah, ya, punya niat untuk membuang sesuatu yang kira-kira mengganggu pejalan orang-orang muslim. Nah, di antara managibnya A'idh ini apa? Mimman bai'a tahta, dia termasuk orang yang ahlul bai'at ridwan. Wah, istilahnya termasuk kategori sahabat baginda Nabi yang as-sabiqun al-awwalun. Iya. Dia nggak pernah
talang air ngarah ke jalanan dia kagak. Pembuangan kotoran, iya gak, buangan air kamar mandi atau enggak air cucian atau apa itu enggak keluar, enggak ganggu. Nih sekarang kadang-kadang kita cuci motor sampai satu kampung banjir gara-gara nyuci motor, ya gak. Emang kadang-kadang susah, emang udah sempit, mau di mana lagi. Ya al-muhim kalau emang udah darurat lain hal. Nah tapi kalau ada memungkinkan kita untuk nggak seperti itu, ya tapi kita lakukan, ini yang nggak baik, ya gak. Intinya jangan buang sembarangan, itu dia tadi buang tikus di tengah jalan, biar dilindas, udah bingung dia mau dikuburin di mana. Ini mau tahu si siapa namanya, Aid bin Amr, dia nggak pernah ya air yang dari air kocoran ya dari rumahnya itu nggak pernah ke jalanan dibuang air. Kalau ada yang kucing meninggal di rumahnya ya, dia kuburin di pekarangan rumahnya, karena dia nggak mau tatkala dikeluarin akhirnya orang terganggu dengan aromanya. Lihat sampai seperti itu ya. Ini udah azan nih tadi ya, udah. Nah, kita mau tutup. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadis luar biasa ini, ya. Ini semua inilah Islam. Jadi Islam itu bukan hanya di atas sejadah, bukan hanya dilanggar di masjid. Islam itu bagaimana muamalah kita, ya. Bagaimana perilaku kita di tengah-tengah masyarakat. Nah, tadi kan dikatakan bahwa 360 sendi kita dituntut setiap hari untuk kita syukuri dengan cara bersedekah. Ya, ada hadis lain, hadis Muslim, ya diriwayat Imam Muslim, dikatakan yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Ya, setiap pagi kalian bangun, ya, di setiap sendi kamu itu ada tuntutan untuk sedekah. Ya, maka untuk menjawab itu semua gimana? Gampang, tasbihah sedekah, bertasbih sedekah, bertahmid sedekah, bertahlil sedekah, bertakbir sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah, dan itu semua hadis-hadis yang tadi juga, nyingkirin sedekah, begini sedekah. Artinya banyak hal yang bisa kita berbuat untuk menuntut memenuhi tuntutan kita untuk bersedekah sebanyak berapa? 360 kali. Tapi ada cara yang lebih mudah. Apa? Kata di dalam hadis tadi, wa yujzi'u an dzalika raka'atani yarka'uhuma minad duha. Salat duha 2 rakaat itu sudah bisa mencukupi dari itu semua. Dari itu semua. Jadi kalau kita setiap hari salat duha 2 rakaat, insya Allah kita udah nggak ada tuntutan syukur lagi terkait sendi-sendi kita itu. Karena hadis riwayat Muslim bilang seperti itu. Dan banyak fadilahnya duha. Salat duha ya gampangin rizki, ya, dan menafikan kefakiran pada diri, ya. Wa anna ta'du 'indallah hajjah, bahkan kalau apabila dilakukan dengan penuh keikhlasan bisa jadi diberi pahala yang luar biasa, sekelas pahala umroh dan haji yang diterima. Ya, bahkan dikatakan sebagian thariqah mengatakan barang siapa yang sholat di rakaat pertama baca surat Al-Fatihah dan baca ayat kursi 10 kali, dan di rakaat kedua baca Al-Fatihah dan baca qul huwallahu ahad 10 kali, maka dia mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi berkata, inna fil jannati baban, sesungguhnya di dalam surga itu ada pintu, yugalullahu duha, bernama duha. Nanti di yaumil qiyamah ada panggilan dari balik pintu tersebut, berbunyi ainal ladzina kanu yudimuna ala salati duha. Siapa di antara yang hadir yang biasa melazimkan salat duha, maka ini pintu, silahkan masuk dengan rahmat Allah melalui pintu ini. Masya Allah. Itu keutamaan salat duha dimulai dari awal pagi, ya, setelah matahari terangkat,
ya sedikit dari apa namanya ufuk, ya terangkat kira-kira 20 menit lah habis terbitnya matahari, itu dimulai sholat duha. Dan penghabisan sholat duha waktunya ya pas masuknya waktu zuhur. Paling afdol dilakukan di 1/4 hari, rubu'un nahar, 1/4 hari, karena kan jadi di tengah-tengah antara sholat subuh sama sholat zuhur, berarti kira-kira jam 9 itu afdolnya. Nah, paling dikitnya 2 rakaat, paling banyaknya 8 rakaat, ada yang bilang 11 rakaat. Itu sholat duha. Dan ada doanya, Allahumma duha ukal baha ukal jamal ukal quwwatu wal qudratu Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu, in kana fil ardi fa akhrijhu, in kana ba'idan fa qaribhu, in kana mu'assiran fa yassirhu, in kana haraman fa tahhirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika wa asmatik. Atini ma atata ibadika salihin, atini ma atata ibadika salihin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi alhamdulillah rabbil alamin. Terus beristighfar ya 40 kali, rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Insyaallah barang siapa yang melazimkan sholat duha, ya insyaallah dia nggak bakal tertimpa kefakiran, amin ya, dan semua sedekah sendinya akan terlunasi, insyaallah. Itu aja ya, insyaallah di minggu yang akan datang kita akan beranjak ke hadis yang berikutnya. Nah, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Insyaallah kita tergolong umat Islam yang keberadaannya memang diharapkan di muka bumi, yang beriman dan menjalankan konsekuensi keimanannya, ya baik terhadap sesama, ya menjalin hubungan baik antar sesama, ya bukan malah mengganggu orang, menyakiti hati orang, mengundang laknat dari orang atau yang semisal dengan itu. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها